Selamat datang di part berikutnya, part ketiga. Masih bersama novel Magdalena karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Langsung saja ya. Part berterus terang. Hari telah beranjak senja, dan matahari sedang melangkah menuju ke peraduannya. Kegelapan mulai hadir menggantikan cahaya terang, seperti mewakili perasaan manusia. Sunyi, tanpa suara, kecuali kicau burung-burung gereja yang berdesak-desakan di depan pintu sarangnya. Stefan duduk di kebun di bawah pohon tilia, menunggu kedatangan Magdalena. Ia telah menulis sepucuk surat padanya. Kata-kata yang tak mampu diungkapkan dengan lidahnya telah terurai dengan manis oleh pena. Dibukanya kembali surat itu. Ia teliti baris demi baris, karena khawatir jika ada kata-kata yang akan menyinggung perasaan Magdalena. Setelah membaca kembali surat itu, timbul kegalauan dalam dirinya. Sepertinya ada bagian dari surat itu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menyerahkan surat itu sekarang. Ia akan menulis sebuah surat yang lebih baik. Dilihatnya Magdalena datang mendekat dengan sepucuk surat di tangannya. Setelah berada di dekat Stefan, gadis itu tersenyum lalu bertanya, "Masihkah engkau ingat tempat ini, di mana engkau memetik bunga biola yang engkau persembahkan untukku?" Pertanyaan yang tidak terduga itu membuat Stefan bingung. "Ya, di tepi sungai di sebuah desa yang jaraknya 1 atau 2 mil dari desa ini," kata Stefan. "Bacalah surat ini. Namaku disebut di dalamnya. Pinta Magdalena." Stefan mengambil surat dari Susana yang isinya menceritakan peristiwa tenggelamnya seseorang penduduk desa. Setelah membaca surat itu, barulah Stefan tahu arahnya pertanyaan Magdalena. Lalu dikembalikannya surat tersebut tanpa berkata apapun. Tidak ada yang perlu dikatakan karena seluruh ihwalnya sudah diketahui. "Engkau telah merahasiakan jati dirimu, Stefan, dan sekarang aku tahu siapa engkau sebenarnya. Aku tahu engkau telah berjasa menyelamatkan orang-orang yang hampir mati tenggelam, yang menyebabkan engkau menderita demam," kata Magdalena sembari mengulurkan tangannya pada Stefan. Ketika tangan kedua insan itu bersentuhan, hati mereka bergetar, bagai aliran listrik pada lampu. Setelah itu mulut mereka terkunci, tak sanggup berkata-kata, tapi di wajah mereka terpancar gurat-gurat bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa mereka. Di wajah Magdalena terukir ungkapan jiwa yang merindukan cinta, ungkapan kesedihan, gejolak jiwa, dan kebimbangan hati. Sedang di wajah Stefan terlukis rasa cinta, bahagia, gengsi, gembira, dan air mata yang tertahan. Magdalena tak mampu lebih lama memandang wajah Stefan. Ia hanya bisa menangis, tangisan seorang gadis yang jiwanya telah diberi ilham oleh cinta. Dan Stefan pun menangis karena tak tega melihat kekasihnya berderai air mata. Dengan curahan perasaan kasih sayang, bagai kasih seorang ibu terhadap bayi dalam buayannya, Stefan memeluk Magdalena dengan lembut dan penuh perasaan. Stefan tak ubah hanya seorang musafir kelana yang jauh dari sanak keluarga dan kerabat, lalu menemukan pengelana yang lain untuk berbagi suka dan derita. Dengan memeluk Magdalena, jiwanya menjadi tentram. Kemudian Stefan meletakkan tangan Magdalena ke atas dadanya, seperti orang sakit yang ingin menunjukkan bagian tubuh yang sakit pada saudaranya. Seolah-olah ingin menunjukkan rasa cinta dan kerinduan yang tersembunyi di dalam dada, yang tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Rabalah dadaku dengan tanganmu agar engkau tahu isinya, dan urailah semua hakikat yang tersembunyi di dalamnya." Lalu ia berlutut di hadapan Magdalena. "Wahai Magdalena, apakah engkau mencintaiku?" Tidak ada jawaban dan Stefan mengulangi lagi apa yang diucapkan. Namun Magdalena tetap membisu 1000 bahasa. Lalu Stefan mengulurkan tangannya, memohon dan menghibah. "Kasihanilah aku, Magdalena. Aku takut ini semua hanya mimpi. Dan kebahagiaan yang sedang kurasakan ini hanyalah khayalan hampa yang sering muncul dalam mimpi-mimpiku. Mimpi yang membuatku bahagia, namun kecewa dan merana ketika terjaga. Katakanlah padaku, Magdalena. Katakan engkau mencintaiku, agar aku yakin engkau benar-benar hadir bersamaku."
Engkau hanyalah lamunan atau impian belaka. Hanya mereka yang jiwanya dialiri cinta yang dapat memahami perilaku Stefan. Di kebun yang sunyi itu hanya ada mereka berdua, merasakan kedamaian, kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Sama seperti yang dirasakan Adam dan Hawa ketika berada di surga Firdaus, sebelum memakan buah dari pohon yang terlarang yang membuat mereka turun ke bumi. Jiwa mereka seolah-olah terlepas dari jasad, terbang melayang-layang menuju langit yang tinggi, menyaksikan peredaran matahari dan bintang gemintang, bertemu dengan barisan malaikat, mendengarkan lantunan doa mereka di bawah kaki Arasi, masuk ke dalam surga abadi, melihat bidadari yang cantik jelita, tebaran mutiara dan permata, serta warna-warni bunga. Teriakan Genevieve yang memanggil Magdalena membuat mereka tersadar, dan Magdalena mengulurkan tangan pada Stefan sambil mengucap selamat tinggal. Sampai jumpa lagi esok hari, pada waktu yang sama, di tempat ini. Stefan menjabat tangan Magdalena, namun ia belum sepenuhnya sadar terhadap apa yang terjadi. Ketika gadis itu kembali ke rumah, diikutinya dengan tatapan mata kosong, hingga lenyap dari pandangan. Setelah Magdalena tidak tampak lagi, Stefan berdiri, terpaku, tidak bergerak, seperti berhayal bahwa Magdalena masih berada di hadapannya. Barulah setelah mendengar suara pintu ditutup, ia menengok ke kanan dan ke kiri, dan menyadari bahwa kini ia sendirian. Part pengaruh cinta. Kemudian Stefan berjalan mengarungi padang luas, sesekali tubuhnya menari, melenggok ke kanan dan ke kiri, seperti ingin mengabarkan kegembiraannya pada bumi, langit, laut, sungai, gunung tinggi, dan dataran luas, hewan dan seluruh benda-benda yang berada di alam raya. Begitu besar rahmat dan kebahagiaan yang ia peroleh, seakan-akan ia sendiri tidak kuat memikulnya. Setiap berjumpa dengan seseorang, muncul keinginan untuk menceritakan kisahnya agar orang itu dapat ikut merasakan kebahagiaan yang ia terima. Di perjalanan, ia bertemu dengan serombongan anak-anak yang sedang bermain. Dikumpulkannya mereka dan diciumi satu persatu. Lalu ia bagikan semua uang yang ia miliki. Lalu timbul keinginannya untuk memiliki limpahan rezeki agar dapat menyantuni seluruh umat manusia dan menghilangkan kesusahan dan penderitaan mereka. Di tengah kegelapan malam, ia masih terus berjalan, melalui jalan-jalan yang berliku, terjal dan mendaki. Dan tanpa terasa sekarang sudah berada kembali di kebun Muller. Ia lewatkan waktu dengan duduk di kebun, sambil memandang cahaya lampu yang memancarkan dari balik tirai kamar Magdalena. Ia berkhayal melihat Magdalena sedang duduk, berjalan mondar-mandir di kamarnya, mendengar desir pakaian dan suara halaman-halaman buku yang dibuka. Ia pandangi kamar Magdalena hingga lampu kamar dipadamkan. Lalu ia kembali ke kamarnya dan duduk di depan meja tulis, menulis surat untuk Magdalena. Setelah merasa lelah, ia pergi ke tempat tidur. Malam itu Stefan tidur dengan nyenyak, melihat impian yang belum pernah dilihatnya sesudah masa kanak-kanak yang indah. Part surat Stefan pada Magdalena. Hingga saat ini, aku masih merasakan suasana yang indah. Kala aku berdiri di sisimu kemarin, masih meraba-raba dadaku, mencari hatiku di antara tulang-tulang iga, sebab khawatir jangan-jangan hatiku sudah terbang, karena sangat gembira mendapatkan kebahagiaan yang didamba oleh seluruh makhluk Tuhan. Aku tidak yakin para penghuni surga mendambakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita terima. Wahai Magdalena, jika Tuhan memperbolehkan seseorang menyembah orang yang telah menganugerahinya kebahagiaan, pastilah aku akan bersujud di bawah duli kakimu setiap matahari terbit. Seperti sujud seorang hamba yang taat pada Tuhannya yang telah memberi nikmat. Tuhan tidak memberikan wajah yang tampan, seperti Ia memberi kecantikan padamu. Tidak pula menganugerahiku kemuliaan, kehalusan budi bahasa, kesucian jiwa seperti yang engkau miliki. Jika engkau mencintaiku, engkau akan mendapatkan seseorang pemuda yang tidak memiliki kelebihan apapun dari pemuda lain. Aku tidak akan mampu memberi sesuatu seperti yang engkau berikan padaku.
dan tidak dapat menghadiahkan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang kau berikan padaku. Tetapi jika engkau memandang cinta yang tulus, janji yang teguh, dan jiwa yang siap berkorban tanpa penyesalan sebagai balasan untuk mendapatkan cintamu, maka semua itu akan kupersembahkan untukmu. Wahai Magdalena, katakanlah engkau berbahagia denganku, sebagaimana aku memperoleh kebahagiaan jika berada di dekatmu. Janji. Stefan memberi sendiri guratan pena yang mengungkapkan rahasia hatinya pada Magdalena. Gadis itu nampak terkejut, mata lelaki itu tampak menghibah, seperti memohon belas kasih pada dirinya. Walau agak bimbang dan ragu, surat itu diterima dan disimpan di balik bajunya. Lalu berucap, "Stefan, benarkah yang diceritakan Susana dalam suratnya bahwa engkau menyebut namaku sebagai kata terakhir ketika engkau merasa maut hendak menjemputmu?" Benar, dan dengan nama itu aku mendapatkan kembali kehidupan. Sebab aku tahu Tuhan tidak akan memberikan kecantikan dan menghiasi dengan kebaikan serta ketulusan hati kecuali pada orang-orang yang Ia muliakan dan hormati. Tuhan tidak akan tega melukai jiwa orang yang menyayangimu dengan tulus, yang di ujung lidahnya terukir kata-kata cinta untukmu. Namamu itulah yang menjadi penolong dan pelindung terbaik bagiku. Bagai orang yang taat beribadah menyebut nama Tuhan dalam setiap kesusahannya. Duhai Stefan, betapa banyak penderitaan yang telah engkau rasakan, dan dengan pengorbanan yang telah engkau lakukan, semoga membuatmu termasuk dalam golongan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, sahut Magdalena terharu. Sebelumnya aku bukanlah orang yang terbiasa membuat kebaikan, tetapi cinta mampu mengubah hatiku menjadi penuh kasih dan sayang, sehingga bahaya sebesar apapun tampak kecil di mataku, dan cinta juga telah mendorong jiwaku untuk selalu berbuat kebaikan. Tidak seorang pun dapat menanggung penderitaan, seperti yang kualami kemarin. Tubuhku seperti terjatuh dalam jurang yang tiada bertepi, hancur berantakan, dan seolah jiwaku melayang perlahan-lahan, bagai anak ayam menyembul dari pecahan telur. Ketika aku sebut namamu, aku memperoleh kekuatan, seperti Yakub mencium gaun Yusuf. Setelah selamat, baru aku sadar bahwa namamu lah yang telah menyelamatkanku. Lantas aku berjalan ke tepi sungai, kurangkai bunga-bunga yang telah kupetik, dan kukirimkan padamu sebagai tanda berterima kasih atas karunia besar yang telah engkau berikan padaku, kata Stefan mengakhiri kisahnya. Magdalena mengambil seikat kembang tilia yang dia sembunyikan di balik tubuhnya. Ayahku telah merangkai kembang ini tadi pagi, dan sekarang persembahkan padamu sebagai balasan atas salam yang kau kirimkan padaku kemarin. Stefan menerima kembang itu, mengurai dan menyusunnya kembali dalam bentuk lingkaran yang indah. Setelah selesai, rangkaian bunga itu diletakkan di kepala Magdalena. Bila orang melihat rangkaian bunga yang bercahaya ini menghias di atas kening gadis rupawan, pasti akan menganggap bunga itu sebagai mahkota yang menghiasi pengantin. Magdalena sangat terkesan mendengar pujian itu. Kepalanya tertunduk malu. Sesaat kemudian ia tengadah, kedua matanya berkaca-kaca, dan bulir-bulir air mata menetes. Jangan menangis, Magdalena. Tak ada satu kata pun di dunia ini yang mampu memisahkan kita. Aku menangis karena takut akan cinta. Aku hanyalah gadis miskin yang hidup sebatang kara. Aku gelisah seperti kegelisahan setiap gadis yang tidak mempunyai ibu yang dapat membimbingnya, dan tidak mempunyai pembela yang akan mendukungnya. Apa kau tak percaya bahwa hatimu tulus dan suci? Aku percaya, dan Tuhan sebagai saksinya. Jika demikian, Tuhanlah yang akan membela dan menolongmu. Dialah yang akan membimbingmu ketika engkau sedang bimbang dan menyinari langkahmu di tengah kegelapan hidup ini. Jangan kau takut dengan cinta, Magdalena, karena ketakutan itu akan membuat Tuhan murka. Bahwa Tuhan yang menciptakan matahari dan memberinya sinar, menumbuhkan bunga lalu menaruh keharuman, menciptakan tubuh dan memberinya nyawa. Dia pula yang menciptakan hati dan memberinya cinta. Tuhan akan memberikan berkah pada dua hati yang suci yang saling mencintai. Jika seorang hamba terikat dan mencintai hambanya yang lain, berarti hamba
tersebut tunduk pada kehendaknya. Ulurkanlah tanganmu Magdalena, bersumpahlah bahwa kita akan hidup bersama. Dan jika ditakdirkan untuk berpisah, maka perpisahan itu adalah akhir kehidupan kita, pinta Stefan. Magdalena mengulurkan tangannya, mereka berdua saling bersumpah dan berjanji untuk setia. Dan ketika matahari mulai terbenam, keduanya berpisah. Surat Stefan pada Magdalena. Betapa banyak surat yang telah kutulis untukmu, namun tak satu pun dari surat itu yang kau balas. Mungkin seperti gadis-gadis lain, engkau meyakini bahwa wanita yang menulis sepucuk surat pada kekasihnya akan terhina dan turun harga dirinya. Tetapi aku sendiri percaya jika seseorang gadis tidak membalas surat dari kekasihnya, maka berarti munafik dan pengecut. Seorang gadis yang dengan tulus dan tanpa keraguan menyerahkan hatinya pada seorang pemuda, pastilah tidak akan keberatan untuk menulis surat. Ketika sang kekasih tak ada di sisinya, ia akan mengungkapkan seluruh perasaannya seolah-olah orang yang dia kasihi ada di hadapannya. Perasaan khawatir dalam cinta adalah sikap pelacur murahan yang setiap hari mengobrol cinta dan bersumpah bahwa ia tidak pernah membuka pintu hatinya untuk orang lain. Ia takut untuk berterus terang karena hanya akan menghancurkan masa depannya. Sikap seperti itu tidak pantas dimiliki oleh seorang wanita yang mampu menjaga harga dirinya. Wanita yang mencintai lelaki dengan tulus akan berani mengatakan dan berani menulis apa yang ingin diungkapkan. Tulislah surat padaku Magdalena, karena orang yang dapat menjaga rahasia ucapannya pasti dapat pula menjaga rahasia suratnya. Yakinlah Magdalena, aku tak bermaksud menjadikan surat-suratmu sebagai pedang yang akan menebus batang lehermu bila kelak engkau tak mencintaiku lagi. Kupikir engkau pun bukanlah seorang gadis yang rela begitu saja menyerahkan hatinya pada lelaki yang suka mengobrol rahasia kamu wanita. Danau. Hari-hari setelah mereka bersumpah dan berjanji adalah hari-hari yang indah. Mereka selalu bertemu di rumah, di kamar, di hutan, atau di tepi sungai. Terkadang mereka duduk di dekat pohon-pohon biola, mengenang kembali peristiwa di sungai dan kenangan tentang rangkaian bunga. Kadang-kadang mereka mengayuh perahu kecil, bertamasya mengelilingi danau selama 1 atau 2 jam, kemudian pulang. Suatu hari, sambil mengayuh perahu, Stefan dan Magdalena menikmati suasana senja hingga matahari menutup tirai peraduannya dan mengutus sang rembulan untuk berjaga hingga dirinya terbangun. Mereka mengarungi danau yang tenang dan bening seperti cermin. Semilir angin sejuk berhembus dengan lembut bagai belayan tangan gadis cantik yang menyentuh wajah kekasihnya. Sunyi, hanya ada gemercik air ditingkahi suara katak yang terdengar. Bulan menyibak tirai kegelapan dan cahayanya yang kebiru-biruan menerpa perahu, danau, lalu menyeruak hingga ke tepian. Cahaya rembulan yang menerpa pepohonan seperti gerak bayangan-bayang. Serangga yang berkeliaran di atas pepohonan dan rembutan melihat sinar rembulan itu bagai bunga api yang sedang menyala. Magdalena dan Stefan hanyut dalam kesunyian dan menikmati pemandangan yang amat indah itu. Dibiarkan perahu itu berjalan sendiri, membawa mereka kemana saja untuk menyulam mimpi. Magdalena, aku lebih suka bila rumah kita kelak dibangun di tepi danau, dan kita mempunyai perahu yang lebih besar dan lebih indah dari perahu ini. Kita dapat menghabiskan malam-malam purnama dengan memancing atau mandi di danau. Rumah itu memiliki taman kecil yang dapat kita tanami apa saja yang kita inginkan, dari pohon anggur hingga tanaman bunga, dan akan kutanam dengan tanganku sendiri pohon biola untukmu. Tumbuh-tumbuhan yang hijau dan segar akan menjadi pagar rumah kita, kata Stefan. Menurutku rumah itu harus terdiri dari 2 tingkat. Di tingkat atas ada 4 kamar, 1 ruangan untuk kamu, 1 untuk perpustakaan, dan yang lain untuk pakaian. Lanjut Stefan menerawang jauh ke depan, kemudian ia terdiam sejenak lalu berkata, dan ruang keempat untuk engkau dan aku. Mendengar kata-kata terakhir Stefan, wajah Magdalena menjadi merah karena malu. Kemudian ia menyahut, Stefan, engkau lupa menyebut 2 kamar lain, untuk saudaramu dan untuk ayahku. Benar, aku lupa itu, teriak Stefan.
Seharusnya di tingkat atas ada 6 kamar, sedang di lantai bawah buat ruang makan, gudang, kamar pembantu, kamar mandi, dan lain-lain keperluan rumah. Kau lupa lagi, Stefan. Taman itu akan terlihat indah bila di tengahnya ada kolam kecil dengan airnya yang jernih. Sahut Magdalena ikut berhayal. Benar, kita akan membuat kolam ikan dengan air berwarna. Oh iya, jangan lupa. Kita juga akan memagari kolam itu dengan pagar yang tinggi dari tangkai-tangkai pohon untuk menjaga agar anak-anak kita tidak terjebur ke dalam kolam. Kata-kata Stefan menerbangkan angan-angan Magdalena ke puncak mimpi dan harapan. Tapi mendadak wajahnya pucat. Lama ia tertunduk, Stefan tertegun, lalu membungkukkan badan mencoba mencari jawaban keadaan kekasihnya. Magdalena mengangkat kepala, menangis. Ada apa, Magdalena? Takdir tidak pernah dapat diduga. Aku takut angan-angan kita terbang terlalu jauh membayangkan keindahan masa depan yang tidak kita ketahui. Jika kita dapat melihat kehendak takdir yang akan terjadi menjadi penghalang kebahagiaan kita, memporak-porandakan ketenangan hidup dan mendatangkan musibah, maka lebih baik jika saat ini takdir merenggut nyawa kita. Biarkanlah takdir menjalankan tugasnya sekarang, agar kepahitan maut yang kita derita menjadi lebih ringan. Jangan takut, Magdalena. Takdir tidak akan merenggut kebahagiaan dari kaum pencinta, kecuali pencinta itu sendiri yang mengizinkannya. Hiduplah bersamaku, sebab dengan cintamu aku dapat membangun perisai untuk melawan takdir, mengalahkan dan menundukkannya agar tidak menjadi penghalang kebahagiaan kita. Magdalena diam membisu. Ia mengalihkan pandangannya ke danau dan laju perahu. Kemudian ia berkata, jika orang dapat menentukan sendiri semua keinginannya, tentu aku akan berharap agar perjalanan yang sedang kita lewati ini terus berlanjut sampai ke alam abadi. Dan perahu ini tanpa henti membawa kita memasuki pintu langit. Kemudian ia menarik nafas. Cukup sampai di sini, Stefan. Bulan hampir tenggelam dan aku tak suka melihatnya, karena aku khawatir kebahagiaan kita akan turut tenggelam bersama rembulan. Stefan memandang Magdalena dengan tatapan hampa dan cemas. Ia dapat merasakan getar-getar ketakutan yang menyergap pikiran Magdalena, dan tanpa bicara lagi ia ambil dayung dan mulai mengayuh perahu. Sedang Magdalena merebahkan diri dekat kakinya, seakan-akan ingin memperoleh perlindungan. Dalam perjalanan pulang itu, mereka hanyut dalam lamunan masing-masing. Setelah perahu sampai di tepi danau, mereka melanjutkan perjalanan sampai rumah. Ketika akan berpisah, Stefan menarik tangan Magdalena, berusaha untuk menciumnya, tetapi keinginan itu ditolak Magdalena. Tapi Stefan semakin mendekat dan mengecup kening Magdalena. Gadis itu gemetar dan memandang hina pada Stefan yang terlihat sangat kecewa. Saat kemudian Magdalena bergegas pergi. Dari Magdalena kepada Stefan. Apa yang telah engkau lakukan padaku, Stefan? Kemarin malam kau telah merenggut ketentraman dan ketenanganku. Setiap kali teringat ciuman menodai keningku, dadaku selalu berkobar. Lembaran kertas yang kemarin malam masih putih, kini telah ternodai oleh titik hitam. Ku coba untuk menghilangkannya, tetapi sia-sia. Bagi orang yang menderita penyakit rabun, yang berusaha membuang bayangan hitam dari kedua mataku, namun tak pernah berhasil. Kedua mataku telah lebam oleh mata. Aku selalu memohon agar Tuhan mengampuni dosaku. Entah hukuman apa yang hendak ditimpanya padaku. Bagaimana aku dapat menghadapnya di hari kiamat kelak dengan kening yang bernoda hitam karena dosa, dan wajah yang merah karena menahan malu. Sejujurnya, Stefan, engkau telah mengambil ciuman di keningku dengan paksa, padahal aku sama sekali tidak rela. Jika aku tidak dapat membuang perasaan bersalah dan menghibur diriku, tentu aku sudah bunuh diri. Jangan kau lakukan lagi padaku, Stefan, kecuali jika engkau ingin melihat jasadku terbujur kaku di hadapanmu. Surat Stefan pada Magdalena. Sebelumnya aku tak pernah mengerti bahwa seorang gadis yang mencintai kekasihnya telah berjanji untuk menjadi miliknya dan tidak dapat berpisah kecuali karena maut. Tidak rela memberikan ciuman yang tulus dari keningnya
seperti seorang saudara laki-laki yang mencium kening saudara perempuannya atau seorang santri dari tangan gurunya. Kurasa engkau telah menipu dirimu sendiri. Engkau mengira dirimu adalah seorang pecinta, padahal engkau sama sekali tidak mengerti hakikat cinta. Gadis yang jiwanya diluapi nafas cinta tidak akan keberatan memberikan ciuman pada kekasihnya dan tidak akan membiarkan kasihnya menunggu hingga harus bercium dengan paksa. Kini aku sadar, tangismu, gemetar tanganmu yang sempat kurasakan, serta getaran kalbumu ketika menatapku hanyalah tanda-tanda ketakutan, bukan tanda cinta. Simpati, manja dan kemesraanmu padaku bukan karena engkau mencintaiku, tetapi karena engkau gadis lemah yang membutuhkan sandaran pada laki-laki kuat sepertiku. Kau mengatakan amat tersiksa dan tak dapat tidur kemarin malam karena ciumanku, tetapi aku justru sebaliknya. Belum pernah satu malam pun dalam hidupku yang lebih indah dari malam kemarin. Semalam aku membayangkan ciumanku di keningmu bagai bibir manis yang tersenyum padaku dengan lembut. Aku merasa cinta menjalar di sekujur tubuhku, seperti alkohol yang memabukkan orang yang meminumnya. Tetapi kini kubayangkan engkau seperti patung dari batu pualam yang berdiri di hadapanku, tak bergerak dan tak bicara sepatah kata pun. Maafkan aku Magdalena, aku mencium keningmu semata-mata karena aku percaya bahwa aku sedang mencium istriku. Tidak ada bedanya sumpah setia yang diikrarkan di hadapan cinta dengan akad nikah yang diucapkan di hadapan altar. Walau demikian, ku ucapkan terima kasih padamu yang telah memberikan kebahagiaan walau hanya sekejap. Sekalipun kebahagiaan itu hanyalah khayalan belaka, aku tetap merasa senang. Kukatakan padamu, sampai saat ini aku tetap memegang teguh janjiku padamu. Aku tetap masih mencintaimu dengan tulus, bukan karena aku ingin membalas cintamu, tidak karena kecantikan wajahmu, bukan pula karena kecerdasan dan kepintaranmu, bukan pula karena hal-hal lain yang disukai seorang laki-laki pada kaum wanita, tetapi aku mencintaimu semata-mata karena cinta. Wassalam. Dari Magdalena kepada Stefan. Maafkan aku Stefan, aku tak menyangka perkataanku akan menyinggung perasaanmu dan membuatmu sedemikian gelisah. Maafkanlah kesalahan aku, demi Tuhan, aku berusaha menjaga kehormatanku hanya untukmu seorang. Aku tidak memikirkan diriku hari ini, melainkan untuk kupersembahkan dan kuserahkan pada saatnya nanti. Engkau adalah kekasihku saat ini dan suamiku esok hari. Apa yang telah kuperbuat ini adalah semata-mata memohon pada kekasihku agar kelak aku dapat mempersembahkan diriku sebagai garis suci pada suamiku. Tentang penipuan diri yang kau katakan dalam suratmu, aku yakin engkau memahami diriku lebih dari apa yang kau katakan. Tetapi bila engkau marah, maka engkau telah berkata lain dari yang engkau ketahui tentang diriku. Surat Muller pada Stefan. Kutulis surat ini dengan tangan gemetar karena malu. Hatiku sedih karena tidak pernah memperkirakan bahwa suatu saat aku akan merasa sangat terpaksa untuk berterus terang kepada sahabatku yang kuhormati, kuhargai, dan kujunjung tinggi. Sahabatku, aku tidak bisa menerimamu untuk tinggal di rumahku lagi. Apalagi membiarkan engkau hidup seatap denganku dan putriku, karena aku lebih menjunjung tinggi kehormatan dan menghargai persahabatan dengan sahabatku. Namun demikian, kuharap engkau tetap menganggapku sebagai sahabat setiamu, seperti aku tetap menganggapmu sebagai sahabat, kendati kita harus berpisah satu sama lain. Magdalena duduk seorang diri dalam kamar sambil menjahit baju. Selagi sedang serius merajut bajunya sebagai persiapan pesta perkawinannya, tiba-tiba jarum di tangannya terlepas. Ia alihkan perhatiannya dari kain yang dijahit baru saja hendak mencari jarum yang jatuh. Mendadak ia terkejut melihat ayahnya telah berdiri di pintu kamar dengan wajah tegang. Dengan langkah pasti Muller menghampiri anaknya dan memegang bahunya. Magdalena, baru saja aku mengutus Genevieve untuk mengantarkan surat pada Stefan. Isi surat itu melarang Stefan menginjak rumahku lagi, apalagi tinggal di rumah ini. Aku tak mengerti kenapa ayah melakukan itu, kata Magdalena. Sebab ia telah mencintaimu. Ia tak mencintaiku, tetapi ingin menikahiku. Itulah yang aku tidak setuju. Kenapa ya? Tanya Magdalena tak mengerti. Karena ia tak pantas menjadi suamimu. Aku tidak paham. Ia telah menjadikanku dia sebagai sahabat.
dan mengakui keunggulan serta ketinggian akhlaknya. Bagaimana mungkin ayah senang menjadikan seseorang sahabat, namun menganggap lelaki itu tidak pantas menjadi suami dari putrinya? Aku menjadikannya sahabat karena kebaikan hatinya, tetapi aku tak sudi menjadikannya menantu karena ia miskin dan sengsara. Apalagi sekarang aku telah mengetahui hakikat dirinya dari sepucuk suratnya yang tercecer. Dia tidak memiliki apapun untuk membiayai keluarganya. Ayah telah mengatakan padaku bahwa ia lelaki yang cerdas dan terpelajar. Orang seperti itu hanya butuh waktu dan sedikit pengorbanan untuk menjadi orang yang kaya dan suami yang terpandang. Dia juga tinggi hati dan sombong. Sifat itu tidak akan menghalanginya mencapai keberhasilan. Cinta dapat meluruskan watak yang bengkok dan menyalakan harapan yang telah padam. Janganlah ayah memadamkan bara cinta yang sedang berkobar dalam hatinya. Jika ayah terbuai demikian, niscaya ayah akan membunuhnya dan memapuskan segala harapan, bahkan menghancurkan hidupnya. Anakku, aku lebih mengetahui akhlak manusia dan keadaan mereka daripada yang kau ketahui. Dan aku selalu berusaha untuk membahagiakanmu dan masa depanmu. Tapi aku akan menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian hidupmu jika kurelakan engkau menikahi dengan lelaki yang dalam hidupnya hanya memiliki keburukan, kesengsaraan, dan penderitaan. Tidak sedikit pun nasib baik yang ia miliki. Janganlah engkau memandang semua ini dengan mata cinta, anakku. Karena cinta hanyalah memiliki satu mata yang dapat menyesatkan. Ingatlah, ayah sangat mencintaimu. Kaulah segalanya bagi ayah. Tak mungkin ayah menipu dan membohongimu. Magdalena bersimpuh di hadapan ayahnya, mengulurkan tangan, memohon belas kasihan. Air mata menetes dari bola matanya yang bening, dan doa-doa mengalir dari lidah yang suci. Tetapi semua itu sia-sia belaka. Ia seperti orang yang mengharapkan air mata keluar dari batu yang cerdas dan keras, atau mengharapkan pohon tumbuh di gurun pasir yang tandus. Ia berusaha melunakkan hati sang ayah hingga habis seluruh tenaga dan terulai lemas di bawah kaki ayahnya. Dengan menahan nafas, ayahnya pergi membiarkan Magdalena tersungkur. Hari ini engkau belum menyadari, tetapi esok engkau akan mengetahui, ucap Muller, ayah Magdalena. Sang pembantu Genevieve masuk ke kamar Stefan. Dilihatnya lelaki itu sedang duduk sambil membaca buku. Di dekat lampu yang sinarnya suram, Genevieve memberikan surat Muller dan segera kembali. Ini adalah surat pertama dari Muller. Ketika membuka sampulnya, Stefan tidak tahu bahwa surat itu adalah sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Dan begitu selesai membacanya, Stefan langsung bisa mengetahui makna surat itu. Duhai sakitnya tubuh terkena anak panah beracun dari seorang pemburu. Tidaklah seperti duka yang diterima karena isi surat itu. Musibah karena kecelakaan yang meremukkan raga dan mencabut sukma tidak sebanding dengan penderitaan akibat selembar kertas surat. Stefan terdiam, membisu. Mulut tak lagi mampu melahirkan kata-kata, mata tak sanggup lagi memancarkan sinar, dan nadi tak ingin lagi berdenyut. Hatinya sudah tidak memiliki tenaga untuk berdetak dan pikirannya mati. Jika orang melihat Stefan waktu itu, pastilah mereka akan mengira ia sedang terombang-ambing antara hidup dan mati. Indranya menggapai cakrawala di antara tarikan nafas yang lemah. Tetapi perasaannya telah beku. Sesaat lamanya Stefan terpaku, kemudian ia menggeleparkan seperti burung yang sayap-sayapnya patah terkena panah. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, seolah mencari sesuatu yang hilang, kemudian pandangannya beralih pada surat yang ada di sebelahnya. Kembali ia baca surat itu. Lalu ia memukuli dadanya sendiri, meratapi. Musnah sudah harapan. Buruk niat nasib badan. Aku tidak sedang bermimpi atau mengigau. Surat yang menjadi Al-Gujo itu benar-benar ada di tanganku. Sungguh Muller telah mengusirku dari rumah ini, membunuh diriku dan merenggut segala harapanku serta memisahkanku dari Magdalena. Ini sama saja dengan memisahkan jiwaku dari jasadku. Apakah ia menyadari apa yang ia lakukan padaku? Mana mungkin ia sanggup dengan tenang dan tanpa belas kasihan sedikit pun melakukan semua ini sekejam ini?
seolah-olah jiwaku adalah cangkul yang mudah diayunkan di tanah, atau seperti parit yang mudah dibelokkan dari suatu arah ke arah yang lain. Ia telah berlaku kejam padaku, kejamkan yang belum pernah dilakukan oleh seseorang, atau bahkan tidak sanggup dilakukan oleh seseorang makhluk penghuni alam. Ia tahu aku orang fakir dan miskin, dan baginya kemiskinan adalah dosa yang tak terampuni dan harus diganjar dengan hukuman mati. Betapa kejam caranya membunuh. Stefan seperti orang gila. Ia berdiri bagai seekor singa betina yang sedang marah. Ia membayangkan Muller berdiri di hadapannya, menghampiri dan mengancamnya. Lalu Stefan menjawab dengan luapan amarah. Hati-hatilah engkau orang tua yang bodoh. Apa kau kira aku ini seekor kambing congek yang berdiri di hadapanmu? Atau seekor ayam bodoh yang memasrahkan dirinya pada sabilah pisau untuk disembelih seenaknya? Tidak. Aku orang yang berakal dan pemberani. Aku berhak memiliki harapan untuk hidup bahagia. Aku pun berhak untuk memperjuangkan harapan dan kebahagiaanku. Sampai aku mencapainya, aku mati karena mengejar kebahagiaan itu. Engkau berdusta, wahai Muller. Kau tak akan berdaya memutuskan ikatan yang suci ini. Engkau yang tidak dapat mencabut selembar rambut putih dari kepalamu, mana mungkin sanggup mencabut nyawa dari raga. Ikatan cinta antara aku dan Magdalena adalah sesuatu yang tidak dapat engkau cengkram dengan tangan, dan tak akan sanggup engkau capai dengan kekuatan. Ikatan ini tak tergantung pada perintah atau larangan, juga tak tergantung pada pemberian atau penolakan. Engkau dapat mengusirku dari rumahmu, karena rumah ini adalah kepunyaanmu. Engkau dapat mengurung anakmu di kamarnya, engkau adalah ayahnya. Tetapi engkau tidak akan dapat melarang hati kami yang saling mencintai dan kedua jiwa kami yang saling berpaut. Tuhan telah menciptakan manusia dan memberikan padanya kenikmatan hidup dan rezeki. Tidak mungkin akan menyiksa manusia dengan kenikmatannya, dan tidak akan menguasai hati manusia sebagai imbalan kehidupan dunia. Tuhan telah memberi kebebasan pada manusia untuk mencintai siapa yang disukai dan membenci siapa yang tak disukai. Apa urusanmu dengan kami? Masamu telah lewat. Seiring dengan berlalunya masa remajamu, kami tidak lagi mengakui keberadaanmu. Jika kami ada waktu, mungkin kami akan memandang seperti memandang halaman sejarah yang sudah lampau. Pikiranmu yang sudah rapuh dan usang, penuh dengan lipatan-lipatan hitam kusut. Pikiran seperti itu tidak mungkin menjadi cermin yang baik untuk melihat wajah-wajah kami, meminta nasihat dalam soal kebahagiaan dan kesengsaraan. Sungguh engkau termasuk orang yang serakah. Engkau mengetahui air kehidupanmu telah kering, dan bayang-bayang hitam telah melayang-layang di atas kepalamu yang berubah. Tapi engkau masih enggan untuk mati. Lantas engkau datang pada kami, berusaha merampas sebagian dari kehidupan kami yang masih hijau dan muda. Engkau tak ubahnya seperti seorang raja zalim yang menghisap darah anak-anak kecil, karena menganggap sisa umur anak-anak itu dapat memperpanjang nafasnya. Aku tak ingin berbuat jahat atau merugikan dirimu dan putrimu. Wahai tua bangka, aku hanya sedang mempersiapkan masa depan yang cerah dan bahagia untuk anakmu. Aku jelas lebih baik dari dirimu, karena dengan perbuatanmu ini, berarti engkau telah melenyapkan siksaan abadi dan kesengsaraan yang panjang bagi putrimu. Betapa anehnya kau sebut-sebut dalam suratmu persahabatan, persaudaraan, dan keikhlasan, seolah-olah engkau mengira aku ini orang yang sangat bodoh dan tidak tahu bahwa engkau adalah orang tua yang licik dan bermuka dua. Dengan senang hati, engkau menjatuhkan hukuman mati seperti menulis surat undangan ke suatu pesta perkawinan. Engkau sajikan sepotong kue yang telah ditaburi racun mematikan di dalamnya. Engkau angkat topimu sebagai penghormatan pada orang yang bercucuran darah karena tertusuk pisau belatini. Setelah batinnya bergejolak, Stefan merasa letih sekali hingga tak sadar ia jatuh tertelungkup, lalu menangis seperti anak kecil. Ia bersimpuh dan menengadahkan wajahnya ke langit. Ya Tuhan, karuniakanlah rahmat dan karuniamu
karena engkau mengetahui bahwa aku adalah hamba yang lemah tanpa pembela dan penolong. Jadilah pembela dan penolongku, ya Tuhan. Aku mengakui telah berdosa terhadap karena menyombongkan kemampuan dan kekuatanku sendiri. Aku telah melupakan kekuasaan dan takdir-Mu, melupakan kebahagiaan dan kesengsaraan, karunia dan cobaan yang Kau takdirkan atas hamba-hamba-Mu. Aku telah berani memastikan kebahagiaan dan kegembiraan masa depanku, padahal aku tidak memiliki apapun tanpa pertolongan dan kekuasaan. Ampunilah dosaku, ya Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu dalam menghadapi kemalangan, karena hamba sungguh tak berdaya untuk tabah dan sabar memikul beban penderitaan. Lama Stefan terdiam. Hanya tangannya yang tetap di atas, sedang matanya memandang ke langit seperti menunggu jawaban Tuhan. Tak lama kemudian dari butir-butir air matanya muncul cahaya yang berkilauan terbang di hadapan Stefan. Pada lampu-lampu telah dipadamkan, hanya cahaya rembulan yang bersinar lembut menerangi kamarnya. Ia mengusap air matanya dengan tangan kanan dan sekonyong-konyong Magdalena berada di dekatnya. Part perpisahan. Setelah ayahnya pergi, Magdalena termenung dalam kamar, memikirkan nasib badan. Tidak ada lagi kerlip bintang dan cahaya. Bumi menjadi gelap. Batinnya menangis dan jiwanya menjerit. Air mata mengalir deras dari kedua mata. Jiwanya membisikkan kata-kata yang tak mungkin dikatakan. Jika bukan karena kerinduan cinta dan pedihnya perpisahan, ia termenung hingga malam menjadi larut. Ia berdiri, melangkah pelan menuju tangga dengan hati yang hancur dan rindu yang pekat. Dengan hati-hati ia berhenti sejenak seraya memohon kepada Tuhan agar mengampuni dosanya dan memberikan kasih dan sayang padanya. Kemudian dengan hati mantap ia melangkah ke kamar Stefan dan membuka pintunya. Ia melihat Stefan sedang bersimpuh memanjatkan doa. Hatinya terharu melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Ia terisak karena melihat Stefan menangis. Lalu ia ikut berdoa mengiringi doa Stefan. Mendengar isak tangis Magdalena, Stefan menoleh ke arah pintu dan melihat gadis pujaannya. Hati Stefan bergemuruh, nafasnya tersengal-sengal, matanya terpaku, dan tulang persendiannya menjadi lemah, tak dapat digerakkan. Ia ulurkan tangannya pada Magdalena, bagaikan orang sengsara yang memohon pertolongan. Magdalena mendekatinya dan berkata, "Aku datang untuk mengucapkan selamat jalan padamu. Aku tidak dapat tinggal lebih lama di sini. Apakah engkau sanggup berjanji padaku bahwa engkau tidak akan membiarkan dirimu terombang-ambing oleh penderitaan, tidak akan membiarkan hatimu berputus asa, hingga tiba saatnya Tuhan mempersatukan kita kembali? Hari ini aku akan mengucapkan sepatah kata yang sebelumnya tak kuasa kuucapkan karena malu. Aku mencintaimu. Cinta telah memenuhi ruang hatiku, hingga tak ada lagi peluang sedikit pun untuk yang lain. Rasa cintaku telah berubah menjadi nyawa dalam aliran darah tubuhku, dan tidak mungkin nyawa akan berpindah dari tubuh kecuali karena kematian. Aku berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi istrimu. Aku berjanji dalam hati nuraniku. Aku tidak akan mengkhianati hati nuraniku dan tidak akan berdusta pada Tuhan. Pergilah Stefan, carilah kebahagiaan kita di mana saja dan dengan cara apapun, hingga kau mendapatkannya. Setelah itu kembalilah engkau padaku, dan aku akan menjadi milikmu sepanjang hidup. Pergilah kemanapun engkau suka, arungilah samudera sesuai kehendak hatimu, lalu kembalilah padaku setelah 1, 2, atau 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Engkau pasti akan menjumpai keadaanku sama seperti ketika engkau meninggalkan, bersih, suci, setia, dan ikhlas. Ketahuilah, Tuhan memberi kesabaran pada diri kita untuk saling berjauhan dalam keadaan menderita hingga dapat menghilangkan akal dan menggoyahkan pikiran, melainkan karena Tuhan menghendaki kebaikan untuk kita, takdirkan kebahagiaan dan kegembiraan untuk masa depan kita. Pergilah esok dan tulislah padaku segala yang kau alami, baik atau buruk,
agar aku dapat turut merasakan kesenangan dan kesusahan. Aku pun akan menulis surat dan mengabarkan semua hal padamu. Stefan menjawab, terserah padamu, karena engkaulah yang menjadi ilham keberanian. Kesabaran dan ketabahanku, engkaulah yang berhak menentukan. Apakah aku akan terus hidup dengan harapan atau mati dengan keputusasaan? Stefan sejenak tenang, lalu berkata, aku akan pergi lama, Magdalena. Dapatkah engkau memberikan sedikit bekal yang akan membantuku dalam perjalanan yang jauh dari sukar ini? Magdalena menjalarkan tangannya ke rambut dan mencabut sehelai. Stefan pun memberikan sehelai rambutnya kepada Magdalena. Kemudian Magdalena mundur perlahan-lahan, sedang matanya tetap memandang Stefan dengan tatapan mata penuh cinta, penderitaan, kerinduan, dan air mata. Stefan bangkit, berusaha untuk menggapainya, tetapi Magdalena telah menghilang dari pandangan. Lalu pagi-pagi, Stefan bangun dari tidurnya, mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh yang amat berat baginya. Itulah sepotong atau setengah dari isi cerita Magdalena, cerita cinta Stefan dan Magdalena yang dituliskan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dari dalam novelnya. Untuk tahu bagaimana cerita selanjutnya dan untuk tahu bagaimana ending ceritanya, saya harapkan kalian membaca novel ini. Kalian bisa beli novel ini dimanapun kalian berada. Kalian bisa cari novel ini, karena ini menceritakan dua orang manusia yang saling mencintai dan sama-sama mengarungi baik dan buruknya dunia. Untuk itu, bacalah sendiri selanjutnya kisah Magdalena. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya, cerita saya, bukan kisah saya, tapi cerita ini. Terima kasih semuanya.